Halo Eza. Halo Kak. Oh iya, kamu tahu nggak background aku? Sebelumnya kita itu meja dulu. Background aku belum kebalik. Aku nggak tahu ini gimana caranya. Oh iya, selamat sore. Udah 2 minggu ini ya kita nggak ketemu ya. Iya. Gimana? Masih berkutat dengan sekolah yang menarik? Tentu. Wah, ya nikmati sekali lagi, nikmatin aja karena masa SMA ya paling enak untuk dikenang selain masa TK. Padahal TK udah lupa kita juga. Iya. Bahkan belum sadar kayaknya. Oke, hari ini kita presentasi Project Fire, presentasi project kamu, dan sedikit ada perbincangan untuk next project. Jadi karena kamu udah habis di 32 lesson, jadi selanjutnya bakal masuk Python Pro 2. Nah, Yeay. yeay, keren, keren, keren. Ini menurutku kamu tuh salah satu murid yang menurutku idealnya murid tuh kayak gini. Karena beberapa murid ada yang nggak ideal. Jadi kadang ya aku bersyukur dapat murid yang keren, semangat tetap semangat dia belajarnya. Oke, tapi jadi nggak ini orang tamu jadi atau kamu sendiri? eh Kayaknya nggak jadi deh, belum datang soalnya. Oh, masih di Masih di perjalanan. jalan, iya. Oke, nggak apa-apa. Kita duluan aja nanti kalau mau join mungkin biar biar langsung join. Karena tapi ini hari ini cepet banget sih. Termasuk cepet kalau tergantung nanti kamu jelasin program kamu sih. Oke. Jadi maksimal mungkin nggak nyampe setengah jam. Jadi semoga-moga orang tua kamu pas datang ya. Atau enggak nanti kalau misalnya beliau berhalangan hadir, nanti video ini bisa nanti diberikan ke parents ya, kepada orang tua kamu. Oke. Oke, sebelum kita ke presentasi, nah seharusnya ini aku harus ada beberapa slide. Sebenarnya ini nggak hanya Foto untuk dulu. foto dulu terakhir nih. Harusnya ada orang tua foto. Tahu nggak? Aku kan tadi lihat tutorial kan. Aku kan Heeh. biasa lihat tutorial yang graduation pakai toga dong. Ya, ngapain ya? Alamak. Kan ada itu filter kan. Ah, nggak usah lah ya ala ini kan. Ya udah deh. Oke, kita sebelumnya harusnya pakai sama orang tua untuk memberikan informasi juga sebenarnya untuk orang tuanya Eza bahwa setelah proyek ini sebenarnya masih ada next level lagi dan lebih dalam lagi. Nanti di sini jelasin juga. Udah dipakai dong. Aku juga nggak mau ketinggalan sebentar. Mana dia? Kok nggak ada? Oh Gurunya ada. juga lulus ya. Iya, gurunya juga lulus. Iya juga yang Nah, ngapain sih? Tapi rektor, bentar, rektor kalau kamu wisuda juga pakai itu tahu. iya sih, benar sih. Tapi kenapa pas rektor pas kita wisuda kan belum pernah wisuda ya? Kan dipindahin tuh. Terus si Mm-mm. rektor pindahin punya rektor juga. Oke, lanjut. Nah, ya selamat untuk Iza udah lolos untuk Python Pro 1 dan keren banget menurutku ini salah satu murid yang ideal. Soalnya beberapa orang ternyata sebenarnya banyak orang tuh punya belajar coding menurutku itu lebih simple, apalagi Python. Dan yang kekurangan orang-orang murid-muridku yang lain yang tidak ideal itu biasanya kurang antusias. Nah, aku keren sih Reza dapat murid yang antusias. Dan ya tahan antusiasnya walaupun ada gempuran LLM nggak apa-apa karena ya tetap aja kalau mau coding tetap butuh misalkan kamu pakai vibe coder kamu tahu sendiri harus bisa tahu baca codingnya juga Mm-mm. karena ya banyak kasus yang vibe coder ternyata malah ngapus database dan nggak mungkin itu vibe coder dimasukin ke produksi langsung. Biasanya kita web coder itu hanya untuk development doang. Jadi nggak langsung di dokumen langsung production. Jadi ya tetap semangat belajarnya karena apalagi nanti kalau di bidang AI mungkin bakal sedikit maju lebih lanjut lagi karena
Mungkin hari-hari ini banyak laporan bahwa lulusan ilmu komputer sulit cari kerja. Ya, mungkin saat ini karena nggak tahu ya. Mungkin ini lagi ada masa peralihan juga karena ada LLM juga. Jadi arah arahnya mau kemana? Tapi ya kita tahu sendiri sebenarnya di Indonesia kekurangan coder untuk apalagi di AI. Jadi bisa diselami lagi dan itu lowongannya masih banyak. Kalau nggak dapat di Indonesia, saranku dapat minimal Singapura atau Malaysia. Biasanya teman-temanku banyak yang mau ke Singapura atau Malaysia itu lebih enak lagi. Dan kalau lebih beruntung lagi bisa remote. Kamu kerja di New York, ya, kantor New York kerja remote di sini. Tapi ya itu kalau Amerika ya hidupnya kayak kalong ya. Jadi pertahanin. Ya, setidaknya kamu dapat kesenangan dalam coding. Oke, lanjut. Oke, kamu sudah siap untuk kelas selanjutnya? Ya. Ya, Oke. Nah, itu sebenarnya tadi udah kalian lebih jauh lebih sebelumnya. Intinya kamu di sini di ya keren sih. Karena kebanyakan siswaku nggak mau di tengah-tengah tiba-tiba udah males. Jadi aku harus ngepush lagi ya. Tapi aku keren nih, Za. Nggak males. Semakin lama malah ngepush sendiri 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 dan lebih rajin lagi. Dan udah keren proyeknya aku tadi udah lihat juga. Udah ditambahin info, terus ditambahin peringatan juga. Keren, keren, keren. Dan ada juga cara penggunaan juga. Wah, itu juga keren. Jadi karena jadi udah user 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 untuk user experience-nya udah lumayan bagus dan cukup bagus untuk aplikasi sederhananya. Tapi mungkin kalau ada keinginan lagi mungkin mau dikatanya ini Eza bilang sendiri bahwa ini adalah proyek pribadi sebenarnya yang mm-mm. awalnya mau pakai ITI yang mungkin habis ini bisa dilanjutin dikembangin. Jadi tidak emang kalau mau buat proyek itu harus jangan langsung jadi sebaiknya emang buat hal yang pertama kali dan biasanya nggak terlalu bagus nggak apa-apa tapi nanti iterasi lagi semakin bagus semakin bagus. Mm. Jadi udah milestone-nya udah bagus untuk proyek pertamanya ini keren banget dan semoga bisa dilanjutin lagi untuk proyek pribadinya API-nya apalagi bisa di host keren lagi tuh dan bisa dikembangin lagi mungkin bisa untuk cek kadang kan bisa ada alamat APK file yang di WhatsApp itu tahu sendiri kan yang banyak Iya. virus ya phishing ya bahayanya. Yang itu bisa bisa ke situ juga. Di orang kalau ragu-ragu bisa masukin apakah ini ada berbahaya, tapi lebih kompleks lagi pastinya. Tapi ya menarik untuk dikulik untuk ya. Selanjutnya Mm, 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 mm. apa yang kita belajar selanjutnya? Pastinya Python Pro 2. Jadi aku udah dapat sebenarnya kemarin aku udah dapat murid Python Pro 2 dari awalnya dia ikut Python Pro 1 kemudian ikut Python Pro 2 dan jadi dan ini si anak juga udah mau selesai tinggal 4 kali pertemuan. Jadi aku udah beberapa tahu hal proyek yang ada di Python Pro 2. Di pertemuan modul bulan pertama, nanti kita akan Mm. mengulang lagi beberapa teori, jadi di callback lagi teori yang lampau. Kemudian habis itu setiap minggunya bakal ada proyek terus. Dari mulai aplikasi, kemudian membuat aplikasi, membuat game 3D, kemudian game biasa, kemudian ada data analis, data science, kemudian ada machine learning, dan kemudian ada terakhir website pakai database juga nanti website biasa kemudian ya 7 itu sih seingatku tapi setiap hari itu bakal proyek terus jadi setiap bulan modul setiap bulan bakal mengeluarkan satu proyek yang jadi kayak kemarin yang pertemuan terakhir kan kita kan biasanya contoh kemarin PQT5 itu kan dibagi 1 bulan nah itu nanti kayak gitu juga tapi nanti kita pakai framework yang lain bukan PQT5 tapi pakai yang lain nanti bisa langsung dimasukin ke mobile juga saya ingatku juga gitu dan ini ya menarik untuk dikulik karena menurut saya bisa menjadi fondasi untuk berpikir untuk selanjutnya karena menurutku belajar nggak yang paling penting untuk zaman sekarang adalah fondasinya kalau nanti fondasinya udah bagus kemudian kalau Reza nanti lanjut ke kuliah udah dapat
sedikit atau enggak fondasi yang baik untuk berpikir secara komputasi dan beberapa hal. Mungkin Eza mau ikut lomba machine learning atau enggak ikut lomba data science di Kaggle, ya itu juga bisa. Jadi habis ini kita akan belajar di Python Pro sangat lebih applicable. Nah, ini aku nggak tahu nih. Tiba-tiba ada ini kayaknya proyek anak yang lampau. Dia buat detection, image detection. Pakai kemungkinan ini pakai nanti kalau Eza tahu pasti pakai OpenCV, pakai YOLO. Nah, itu simpel banget pakai YOLO OpenCV itu simpelnya simpel, tapi nanti bisa dikembangin lagi. Contohnya bisa untuk deteksi. Misalnya Eza punya CCTV. Nah, itu keren. CCTV juga bisa mungkin CCTV rumah Eza bisa dioprek jadi biar deteksi ini di jam tertentu. Misalnya ada pergerakan tertentu dia akan deteksi oh ini ada orang nih di jam 10 malam ke atas. Nah, itu juga bisa nanti bisa main OpenCV. Tapi itu di sini tidak di Python Pro nggak ada fokus ke OpenCV-nya, lebih fokus ke machine learning-nya. Tapi mungkin kalau mau proyeknya nanti dikembangin lagi kita bisa ke OpenCV. Dan ini ada proyek game juga, game anak yang lampau ini Tic-Tac-Toe. Game yang simple, tapi pembuatannya kayaknya nggak simpel sesimpel itu. Ini menarik nih. Tektok. Jadi bergantian sih pakai mouse-nya. Ya. Oke, lanjut. Sebenarnya ini roadmap untuk kita belajar. Kalau yang ini roadmap kita belajar di Algonova ada coding dan membuat app. Kemudian Python Pro 2 second year yaitu habis ini. Dan setelah itu diharapin setelah Python Pro lulus kamu bisa menjadi profesional programmer karena udah mendapat fondasinya. Jadi kalau pingin create something diharapkan mampu dan dapat dan senang juga untuk membuat program tertentu. Karena di Python Pro bakal sangat sangat ditekanin bahwa setiap minggu kita akan membuat aplikasi, game, website dan seterusnya. Jadi bakal applicable banget di ke dunia nyata. Oke, mari bersama melanjutkan kelas berikutnya minggu depan. Oke, aku kemarin sebenarnya aku Alright. udah di WA sama di tele sama CS bahwa oh Mas ini mau lanjut atau enggak. Nah ini karena kita undur 1 minggu jadi habis ini kalau kamu ingin lanjut ke Python Pro kemungkinan kamu bakal dihubungi sama CS, bakal ditawari lagi apakah mau lanjut ke Python Pro dan kemudian juga ditawarin juga apakah harinya masih sama dan gurunya juga kamu bisa bebas milih lagi, bisa ganti juga boleh atau tetap dengan saya juga boleh. Jadi itu opsional aja dan bebas karena di sini keinginan customer adalah nomor satu. Oke, jadi habis ini dihubungin CS. Jadi habis ini habis kelas aku akan hubungin CS bahwa recall bahwa Eza harus dihubungin udah presentasi project akhirnya dan apakah kamu bersedia untuk next level? Jadi ya, Oke, berarti oke aku akan hubungin CS buat untuk menghubungi kamu selanjutnya. Orang tua kamu sih tepat. Oke, nah ada WA, ini WA bukan WA saya dan ini siapa aku nggak tahu. 1, 2, 3, 4. Ada 13 nomor. Ini aneh banget. Iya, 13 nomor nggak sih? 1, 2, 3, 4. Ini ya, 13. Tadi 089 500 97 ini 6124. siapa lah? 13 nomor. Ini nama baru, nomor nggak tahu ada nomor 13. Oke. Thank you. Kita foto dulu dan nggak tahu kenapa kita harus berfoto. Ya, harusnya. Harusnya ini kalau banyak orang nih bisa lama sih. Biasanya kalau grup ya, kita foto dulu deh. Ah, foto. Oh iya, 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 iya. Aku soalnya nggak bisa pegang ini sama yang ini ya. Ini ya, coba, coba. Soalnya di Mac harus 3, nggak bisa. Satu kali lagi ya, biar aku senyum aja. Oke, thank you. Habis ini, berarti kita presentasi proyek kamu. Bisa langsung presentasi PPT-nya dulu, kalau ada PPT-nya. Atau langsung aplikasinya juga boleh. Silahkan. Oke. Nah, jadi
Nah, eh, jangan spoiler lu. Nah. Wih, pakai Canva. Mending pakai Canva. Aku udah PowerPoint udah nggak punya. Oke, kita mulai. Oke, Apa silakan. aku perkenalan diri kah? Ya, emang ini harus formal. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore menjelang malam. Ya, nama saya Lazar Gosafik Raka, dipanggil Eza. Hari ini saya mau mempresentasikan proyek akhir saya di Python Pro 1. Saya beri nama Light. Kenapa? Karena ini merupakan awal dari proyek sekolah saya. Jadi latar belakangnya ada dua, yaitu masalahnya di mana tentu saja di kehidupan ini pasti kita menemukan link-link yang berbahaya gitu kan, yang sehingga itu bisa menjadi eh, eh link berbahaya itu terdapat biasanya ada malware dan bisa menjadi terdapat potensi phishing juga yang sehingga bisa kehilangan data pribadi kita ketika kita tidak aware terhadap link tersebut. Sehingga saya mencoba membuatnya sebagai aplikasi mobile pendeteksi link ini dan bisa sedikit memberikan edukasi sederhana kepada pengguna gitu. Nah, tentu saja ada kelebihan dan kekurangan dari app saya, yaitu yang pertama, kelebihannya eh, offline karena tidak adanya API maupun tidak menggunakan database sehingga juga bisa mudah dipahami dan mudah untuk didebug. Namun karena ini merupakan offline application, jadi kita tidak bisa mengetahui apakah link tersebut atau website tersebut benar-benar berbahaya atau karena ini hanya berdasarkan beberapa tes dari URL. Gitu. Sekarang demo app dan beberapa penjelasan code-nya. Nah, ada bentar, Oke. Ini ada tiga apa ya, tiga Modul. modul ya. Yang pertama ada main.py info dan juga line check untuk hasilnya. Nah, untuk di yang pertama adalah main.py-nya. Di sini kita ada ya awal-awal dari aplikasi saya di mana menjelaskan memberikan input gitu kan untuk menginput linknya, yaitu sebagai contoh kayak HTTPS gitu kan, hmm, www.google.com atau bisa segala macamnya. Lalu juga ada tombol cek dan tentu saja saya berikan sedikit warning karena ini bersifat offline jadi harap jangan terlalu percaya ya. Lalu ada juga dua apa? Ada toolbar di sini home dan juga info. Ketika klik infonya, di sini sudah memberikan sedikit penjelasan mengenai aplikasi ini dan juga cara menggunakannya, yaitu seperti memasukkan tautan lengkap, bahkan sampai protokolnya juga harus dimasukkan. Lalu klik tombol cek yang tadi sebelumnya yang warna hijau dan juga hasil analisis akan ditampilkan di jendela baru nanti. Dan ini beberapa indikator penilaian yang saya buat seperti cukup aman karena ada eh, protokol HTTPS, domainnya umum dan URL-nya pendek. Atau kedua mencurigakan ada beberapa kata login, beberapa kata yang suspicious seperti login, update, bonus dan lain-lainnya gitu. Lalu ada juga indikator berbahaya di mana kalau misalnya dia berupa IP address ataupun dia panjang dan tidak ada HTTPS-nya gitu. Mari kita coba ngetes sedikit dari aplikasi ini. Kita contoh masukkan eh, www.google.com. Nah, di sini sudah diberikan kemungkinan aman ya karena sudah ada protokol yang secure dan juga eh, tentu saja tidak ada yang aneh dari URL-nya. Lalu kita coba mungkin yang tadi.
ada kata-kata seperti login, update, bonus, atau biasanya ini juga sifat-sifat dari eh apa ya, sifat-sifat dari phishing link gitu. Ah ya, kayak misalnya free bonus price ya, .com. Contoh, cek, ya, URL tidak valid. Maaf, maaf, maaf. Free price itu gimana? Freeprice.com. Wah, URL tidak valid, teman-teman. Mungkin Tuh. underscore dihapus, underscore mungkin jangan pakai underscore dulu. Oh ya, ya. Oh ya, lupa. Benar juga. Free.price. Ah, gitu contohnya. Itu Loh, itu URL kurang tidak. kurang garis miring. Ah, itu dia. Nah, tentu ya benar kan keluarnya mencurigakan. Karena ini bisa jadi potensinya phishing link gitu. Dan yang ketiga adalah yang tadi berbahaya. Kita coba IP address-nya gitu. Misalkan misalnya 192.168.01 gitu. Dan kita tadi ada satu lagi tidak menggunakan yang secure. Kita coba HTTP aja gitu ya. Kita cek dan keluar kemungkinan berbahaya. Kenapa saya menggunakan kemungkinan? Ya, tentu saja kita tidak bisa mengecek bagian dalamnya, hanya dari struktur URL-nya. Oke, ya segitu saja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kodenya. Ya, oh ya, ini ada apa ya? Untuk, oh ya, untuk tulisan awalnya tadi ya. Kita sambil running deh. Ya, ini ada beberapa tulisan awal dari labelnya, terus ada ukuran ukuran serta untuk menginputnya yang tadi, ya kan. Lalu juga ada warning, warning tools ini, warning label gitu. Lalu juga ada push buttonnya gitu kan. Ini untuk toolbarnya. Lalu dan ini sedikit layout yang saya gunakan dan juga desainnya. Desainnya di sini menggunakan set style sheet gitu lah ya. Lalu ini juga ada beberapa function seperti check button untuk button dari sininya, lalu info button klik ini untuk dari toolbarnya dan tentu saja untuk button seperti yang check ini butuh eh, function connect gitu. Lalu tinggal di appear aja gitu kan. Lalu untuk yang info.python gini, ketika kita ngeklik info ini. Saat keluar, ya ada beberapa tulisan. Yang tadi ada teks infonya, ada warning info, dan juga instructionnya, serta rating labelnya. Ya, udah itu aja sih. Tidak ada yang... Ya, oke. Lalu, yang terakhir adalah untuk checkingnya ketika kita sudah menginput dan sudah memasukkannya. Jadi, ketika tadi masukin dari URL input ini, dia akan memasukkannya ke get input self.url URL ini baru nanti pada saat cek button dia akan masuk ke sebagai variabel gini kan masuk ke class result win di mana ini ada di bagian line check. Di sini ada beberapa code rumit ya seperti untuk di function analyze URL-nya di sini ada seperti untuk menghilangkan spasi di awal dan akhir ya kan menggunakan url.strip terus pakai ini ada library rejects gitu kan dan juga urlib parse untuk parsing nanti apa yang dimasukkan gitu. Dan sistemnya ini menggunakan security code. Jadi seberapa banyak poin yang ada seperti misalnya menggunakan tadi secure protokol nanti dia akan plus satu. Kalau misalnya tidak dia akan minus satu dan juga misalnya ada beberapa kata-kata yang
yang terlarang dia akan -1. Dan kalau misalnya sudah sesuai, dia akan ngecek apakah itu aman. Kalau misalnya dia lebih dari 1 atau sama dengan 1, kalau sama dengan 0 dia harap waspada, dan kalau kurang dari 0 dia memunculkan kemungkinan berbahaya. Lalu terakhir ini untuk ya tombol back juga ada tadi, terus dan beberapa layout serta desain-desainnya. Oke, ya segitu saja untuk presentasi saya. Mana? Bentar, aja. Ya, terima kasih sudah mendengarkan dan semoga Anda senang. Oke, terima kasih ya udah presentasi proyeknya keren banget sih. Mungkin harusnya di sini ada sisi tanya jawab karena yang nggak ada audio selain kita, berarti aku yang menjawab. Yang Boleh deh. jawab, aku yang bertanya. Apa ya nanya? Apa? Menurutmu apa yang susah di proyek ini? eh ininya sih dari logic tadi, bentar. Kita Yang aku matiin lainnya tadi? presentasi. Iya, untuk line checkingnya kan. Hmm. Ya, ini ke beberapa ini harus aku udah lupa nih cara ngerjainnya apa, pernah diajarin cuman udah lupa, jadi ya harus pelajarin ulang. Terus ini juga beberapa, terus apa ya? Udah sih. Oh ya, kadang kan ada beberapa sintaks kayak misalnya di connect ini, nah yang pakai ini dia entah mengapa ada yang error, jadi aku nggak ngerti juga kenapa. Kayak Sampai ini, diimport lagi dong modulnya iya, nih. iya, karena Tapi di atas nggak masuk. iya nggak, makan aku pernah masukin, tetapi dia pas pas dipencet malah hilang gitu. Oh, nggak ke Nih titik ya? kayak mana tuh? Mana lagi? Oh di ini, bentar, bentar. Ini apa ini sih? Oh salah. Nah di info ini juga ada nih di import lagi kan, Hmm. karena dia nggak tahu. Pas pas ditanya dengan teman baik saya, tidak, dia bilang error memang. Oh. Tapi ada nggak sih? Makanya, Ada database gitu nggak sih? nah iya, dia nggak ada database juga. Nggak, maksudku ada nggak sih Oh, database website yang secure dan nggak secure gitu? maksudnya? Ya, database kayak jadi kamu udah punya database misalnya Google kan ini berdasarkan HTTPS dan alamatnya kan ngecek kan. Mm-mm. Tapi Ya, misalkan ada orang yang semisal aku males masukin HTTP. Kita kan ngetik website kan nggak pakai HTTPS kan. iya benar Instagram juga. gitu contoh Instagram doang.com gitu. Nah itu kan pasti Nah, dapat nilainya jelek. Aku udah nyoba. Nah itu nilainya jelek. Nah, tapi kan ini Instagram.com kan aman harusnya. Nah itu iya. bisa nggak? Ada nggak sih database yang oh ini benar-benar secure? Nah, ya, dia nggak nggak aku buat sih dia di sini database-nya. Ya, ya Iya. kan, apalagi dia ada juga beberapa masalah di sini. Kayak misalnya contoh di link ini itu, contoh sebagai ini kan. Kan ada beberapa link phishing itu, misalnya dia mengubah Oh ya. Google gini, tapi pakai angka, Tulisannya ya. gini, gini. Nah, di sini dia menunjukkan kalau dia itu aman, Nah, padahal ya. sebenarnya itu link phishing itu masih ada menjadi kendala gitu. Itu sih. Jadi Oke. dia tidak ada belum belum ada database yang menunjukkan domain yang ini tuh eh, aman, domain ini enggak gitu. Oke, oke, oke. Tapi kan kalau yang 00 itu kan bisa sebenarnya kalau ada angka di tengahnya juga kadang belum tentu aman gak sih? Iya, benar. Dikasih nggak keaman adalah 00 angka dari Iya, oh diganti 0. iya, karena itu belum tentu aman, tapi di sini malah menunjukkan aman gitu. Dan kalau orang-orang percaya aja dengan ini, wah udah. Ini Hmm. makanya tidaknya harus ada database-nya lah untuk biar bisa membandingkan ini benar, yang ini salah gitu. Jadi nggak cuman berdasarkan ini aja. Kalau database nggak ada yang di download ya? Maksudnya emang kamu nyari-nyari udah nggak ada ya? Nggak ada juga sih, Kalau ditambang, maksudnya? Oh, tambang data. nggak ada juga. Oh.
Nah, Oke. itu yang bikin ribetnya tuh masukin satu-satu. Tapi kalau kemudian kalau masukin API nih, selesai nih semuanya. Selesai semua, iya. Selesai. Nggak perlu begini-gini lagi deh. Tapi tapi aku seru senangku malah kalau malah justru kalau pakai API, panggil API paling nambahin satu fungsi doang kan. Terus fungsi Mm-mm. yang lain kamu hilangin, selesai kan. Iya, bener. Tapi malah di sini malah bagusnya adalah kamu benar-benar belajar mengaplikasiin semua teorinya dan menurutku lebih baik ini daripada kamu ambil dari API. Walaupun nggak sempurnanya adalah lebih baik sebenarnya lebih sempurnanya sarananku sih ditambahin database. Tapi ini Mm. udah bagus banget tapi keren sih. Jadi ini udah keren. Jadi lebih keren ini daripada kalau panggil API doang. Kalau panggil API mah satu fungsi doang selesai. Cuma input output udah pakai Iya. pakai POS, metode POS udah selesai. Nah, ini keren sih. Jadi kamu benar-benar mengaplikasiin beberapa teori yang ada di Python dan keren. Apalagi yang di proyek akhir kita PQT5 menarik sih ini. Ya, dan salah satu masukanku lagi selain database adalah UI udah bagus sih. Mungkin warna mungkin ya, tapi itu opsional juga. Jadi warna hitam ya mungkin kalau kamu buat aplikasi warna tertentu harus tergantung usernya. Usernya kayak apa. Tapi ini warna kamu hitam kan ya? Mm. Ya, di bawaan. Nah, itu bisa diperbagus lagi untuk orang biar setidaknya tertarik, nggak merasa terintimidasi dengan UI-nya. Ini menurutku kalau untuk orang yang awam mungkin terintimidasi, tapi untuk kita yang ya sering ngoding ya biasa aja. Tapi sekali lagi karena kita udah buat proyeknya berdasarkan masalah dan masalah itu hadir dari orang yang kemungkinan menggunakan aplikasi kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi kita harus memikirkan juga psikologi dari pengguna, apakah pengguna nyaman, pengguna bisa menggunakan juga. Tapi kalau untuk cara penggunaan udah menurutku udah nyaman. Jadi user udah pasti bisa, kecuali boomers mungkin nggak tahu bisa nggak. Tapi ya ini udah bagus fungsinya. Tapi ya secara UI warna sih menurutku masih bisa Ya, ya, ya. ditingkatin lagi. Dan keren sih, Trail selamat Neza. Wow, keren-keren. Iya. Dan jangan patah semangat, ini harus dilanjutin lagi bener-bener jadi proyekku pribadi. Iya. Bener-bener proper lagi. Ya, setidaknya kalau API-nya nyari API yang gratis sih. Tapi nggak tahu ada API gratis apa enggak. Oke, selamat. Kok Udah sih nggak bisa? pertanyaanku itu aja. Gimana cara matiinnya ya? Oh, oh. Ya, oke, udah. Gak ada pertanyaan lagi dari saya, tapi wow, apa lagi ya? Untuk sekali lagi, Hapus aja deh. hmm, Hmm. habis ini mungkin Hmm. kamu orang tua kamu bakal dihubungin CS buat kelanjutan next levelnya. Dan untuk hari guru itu bisa diomongin lagi sama CS. Jadi nanti bebas kamu harus menyesuaikan aja. Habis ini nanti mungkin videonya bisa aku kirim ke orang tuamu karena beliau berharangan hadir. Jadi ini sekali lagi keren, menurutku bagus. Udah mengaplikasiin semuanya dan tetap pertahanin karena antusias menurutku curiosity, keinginan tahuan dan itu adalah pondasi untuk belajar. Jadi rasa nggak sempurna saat melakukan sesuatu itu hal yang wajar, tapi tetap beriterasi itu adalah kebutuhan yang harus. Jadi jangan pantang menyerah. Apalagi sesuai nanti cerita siapa tahu jadi benar-benar kamu jadi cyber security yang handal. Selamat untuk masukin jenjang selanjutnya nanti. Oke, apa ya? Ada tanya dulu nggak, Isa? Untuk Aduh. pattern pertama atau proyeksi ke pattern keduanya gimana? Mau nanya apa bebas. Ah, Masih banyak waktu nih kita sebenarnya. nanya apa ya aku? Ah, Ini aku yakin kamu kerja ini cuma Sabtu doang. Hah? Enak Bukan aja. kan? Nah, enggak dong. Masa Senin Selasa juga dikerjain? Kamu cicil Enggak. gitu. Waktu kemarin yang minggu lalu kan
Gue kira, aduh ini bakal sempet nggak ya minggu lalu. Hmm. Untung nggak jadi. Ya udah deh. Itu yang code yang kemarin ku kirim itu yang pas ku kerjain itu minggu lalu. Itu berarti kamu kerjainnya weekend doang atau emang weekdays juga kamu? Baik, nggak weekend aja. Wah iya Tapi kan. nggak, tapi nggak expect maksudnya selama 1 hari tuh bisa sampai segitu. Tapi ya keren sih. Kalau Itu sehari sebelum doang. itu sebelum ada info, belum ada desain juga. Ya iya iya. Jadi kemarin ya tinggal ku tambahin aja toolbar, terus ada warna-warnanya, infonya gitu lah. Iya. Tapi bagus sih. Keren gue. Aku mikir, ini Sabtu. Kalau dibuat Sabtu Minggu doang nih, keren banget nih sehari doang. Selesai. Tanpa LLM kan, tanpa vibe coder, Hah? manual kan ini. Wah, enak aja. Iya kan, manual kan berarti. Tapi itu Ya, karena manual nggak, ini. Hah? ya beberapa sih. Oh nanya-nanya doang kan? Beberapa ya nanya-nanya, oh ini Ya, kenapa oke. yang tadi import-import tadi? Kenapa dia Iya nggak ya. bisa? Woi, Nggak dapat jawaban nggak? hah? Dapat jawaban nggak? Iya jawabannya itu import lagi ya di dalamnya. Ya udah lah. Oke oke oke. Oke itu malah bagus itu penggunaan LM yang sangat bijak. Jadi emang sebaiknya emang ada saran beberapa senior dibuat modular kalau mau naik LM. Dan itu udah pas di modular semua. Jadi jangan satu satu full code. Jadi emang harus dipotong-potong kecil-kecil. Dan itu udah tepat banget. Dan nah, tapi keren sih. Sehari doang udah dapat yang kemarin itu udah dapat yang draft pertama itu keren udah dapat. Terus habis ini nambahin yang info dan toolbarnya juga udah baik juga dalam sehari doang. Dan kebanyakan kan waktunya sebenarnya 2 minggu nih. Aduh. Artinya emang emang wajarnya 2 minggu sih, Za. Nah, kesalahannya adalah di saya. Saya nggak tahu Ya. harusnya 2 minggu. Nah, kita kan seminggu tuh. Kemudian aku nawar, nih kayaknya kalau seminggu nggak tahu. Aku kayak gini aku berinisiatif untuk nanya, Za, ini mau tambah waktu nggak? Oke, tambah. Oke, pas sekali. Ya kan? Soalnya aku juga baru dihubungin sama leadku. Kak, ini Python yang ini besok graduation ya, next level ya. Terus, ah, kok baru seminggu? Aku lupa ternyata harusnya 2 minggu. Harusnya dapat info 2 minggu yang lalu aku juganya. Terus akhirnya ngubungin kamu buat proyeknya 2 minggu. Tapi ya seminggu aja sebenarnya udah cukup sih. Keren sih kemarin. Walaupun ya kemarin belum ada toolbarnya dan infonya ya. Tapi itu udah keren dan cepat menurutku. Oke, habis ini kayaknya kamu dapat apa ya namanya piagam gitu. Yang gue tahu itu yang ngasih sama Algonovanya nanti dikirim. Selamat. Nanti kalau nama aku nggak tahu namanya bisa dirubah kalau nggak. Coba aku nanya ke leadku dulu mau dikasih nama lengkap kamu atau kan soalnya kamu terdaftarnya pakai nama Eza Eza. Tapi Hmm. cuma satu kata, jadi namanya Eza Eza. Harusnya harusnya ada nama panjang biar nanti piagamnya full. Siapa tahu piagamnya bisa daftar ke apa ya ini piagamnya ini. Nggak tahu buat bisa daftar portfolio kamu ikut UKM nanti di kampus. Kalau kampusmu butuhin piagam. Tapi biasanya mereka juga nggak butuh piagam. Butuhnya portfolio. Jadi ya, siapa tahu ini jadi pengalaman apa proyek pertama kamu di Python. Nah, ini bisa jadi portfolio. Masuk masuk ke GitHub ini udah. Oh. Nah, Ya. GitHub. Ya di push saja di GitHub. Lebih keren lagi dibuat itu. Branch-nya ribet padahal simple aja. Atau ini dari versi pertama nanti branch-nya lebih panjang lagi tuh. Nah, itu bisa di push pull lagi terus. Jadi bisa dikembangin lagi. Dan sebelum aku tutup, sekali lagi ada yang ditanya dulu? Hmm. Gak ada sih. Ya, kalau tidak ada, Bingung aku udah. aku juga bingung mau ngomong apa. Dan salam buat tua kamu. Dan ya, selamat sekali lagi. Kalau nggak ada, berarti kita lebih cepat. Ntar, kita tunggu 3 menit. Dipasin Gemet. 45. Masih 45 dong. Soalnya, Dipasin. em, ya aku nggak tahu sih. Walaupun ya kemarin aja ada yang setengah jam doang aku. Dan itu ya nggak apa-apa. Jadi ya 3 menit kita bisa ngempor apapun. Walaupun nanti yang aku kasih orang tuamu nggak sampai 45. Ini intermezzo terakhir ini aku potong. Diam ya, nanti. Enggak. Gini, masih gini. Udah. Udah. Atau enggak aku potong. Habis itu yang terakhir tupan aku tambung lagi. Tiba-tiba, lu
Tapi nggak apa-apa sih, ini langsung juga nggak apa-apa. Kayaknya orang tamu paham bahwa kita nggak terlalu kaku. Tahu nggak tahu? Hmm, First draft. Ah, jangan deh. Apa ya? kalau Komitnya ya, komitnya. First draft. Ya, jadi setidaknya ini jadi hal yang pertama ini bisa jadi kenangan indah. Ya nggak tahu deh. Ada temanku di print tuh kayak gitu tuh, dipajang. Paper pertama dipajang di tembok. ini udah kan komit. Ntar aku lupa caranya komit gimana ya. There are no stage to commit. Manual Ya. aja. Would you like to stage all your change and Di commit kita them? pakai Direct? buat repo dikirim dah. Ya Kopinya di pojok harus. kayaknya itu nanti. Terus isi pesan Wiki. terakhir klik hijau. Ini apa ya? US3 code review. Create pull request. Refresh more actions. Eh, aku harus bikin ini repositorinya dulu ya di sana ya. Nah iya dong. Gimana? Buat repo habis itu di copy itunya kan, SSH-nya, baru deh di pull ke situ. There are no stage change to commit. Would you like to stage all your change and commit them? Coba deh. Yes. Kalau nggak dibuat repo ya dia nggak tahu. Awalnya memang harus buat repo. Hmm. GitHub. Sign in. Google. Salah. Oh, udah. Bisa Oh, lisensinya bisa dibuat MIT biar orang-orang bisa ngopi, bisa lihat. Atau enggak ya emang nggak usah tambahin lisensi. yes. Ah, public repository atau private? Ah, udah. Chat public. Oh, udah. Ini. Ah, Baru di origin. add readme. This is my first. uh, Redmi juga bisa ditambahin itu ya, cara penggunaan. Infonya ditambah situ juga nggak apa-apa. Terus biasanya tambahin juga cara ngeklon. Nah, cara ngejalanin juga bisa. nanti dulu deh. Ganti filter deh. Ya toganya jelek banget nih. Main.py. Atau Ah, supaya udah. toga ini bisa digeser nggak sih? Plus commit message. Ini apa? Oh, itu tadi ini. Ini branch-nya tadi. Udah. Pakai tambah license gimana caranya? Harusnya dari awal di repo. Ah, di awal Udah ya. diedit aja nanti bisa. Hmm, di advance deploy key rules action apa? Oh, udah. Ini udah. Ini udah sponsorship gak perlu. Ini nggak perlu. Hmm, udah. Apakah sudah? Ya. Udah. Udah waktunya. Yeay. Oke, selamat sekali lagi. Nih, sekali lagi selamat buat proyeknya. Terima kasih udah meluangkan waktu buat proyeknya. Dan ini jadi walaupun belum ada audiensnya, jadi udah audiensnya aku dong, keren banget. Bisa jadi udah untuk proyek terakhir ini udah keren banget sih. Bisa jadi kenang-kenangan. My first proyek. Well, oke. Selanjutnya bakal lagi dihubungi CS untuk kamu bisa pilih jadwal, guru, dan sebagainya. Dan mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Kalau untuk masukan mungkin bisa ngasih feedback juga ke aku via WA juga boleh. Atau langsung hari ini juga boleh feedback.
Ada feedback? Nggak ada. Kalau ada nanti WA aja boleh. Dan Oke. aku bisa perbaiki diriku sendiri juga sebagai tutor. Dan terima kasih. Bye bye Rehan. Rehan, bye bye aja. Reha siapa? Habis WA dan Rehan ini yang pattern pro 2 itu. Bye bye. Terima Oke, kasih. thank you, Kak. Oke.